Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safira, semester 4 D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Di sini saya akan membahas tentang katarak. Apa sih katarak itu? Katarak adalah opasitas lensa kristalina yang normalnya jernih. Biasanya terjadi akibat proses penuaan, tapi dapat timbul pada saat kelahiran atau katarak kongenial. Dapat juga berhubungan dengan trauma mata tajam maupun tumpul. Penggunaan kortikosteroid jangka panjang, penyakit sistemik, pemanjatan radiasi, pemanjatan yang lama, sinar ultraviolet, atau kelainan mata lain seperti ultravioletis anterior atau Schmetzler Sunaz C2002. Tahu tentang katarak? Baiklah, katarak adalah kekeruhan lensa yang normalnya transparan dan dapat dilalui cahaya melalui retina, yang dapat disebabkan oleh berbagai hal dan dapat terjadi kerusakan penglihatan. Umumnya disebabkan oleh degenerasi, traumatik, toksin, penyakit sistemik atau diabetes, merokok, serta kelainan herediter yang dapat menyebabkan penyakit katarak kongenital. Jenis-jenis katarak menurut Vaughan dari 2000 terbagi menjadi atas. 1. Katarak terkait usia. 2. Katarak anak-anak. 3. Katarak traumatik. 4. Katarak komplikata. 5. Katarak akibat penyakit sistemik. 6. Katarak toksik. 7. Katarak ikutan. Katarak. Menurut Manjur tahun 2000, penyebab terjadinya katarak itu bermacam-macam. Umumnya usia lanjut atau bisa disebut juga dengan katarak senil. Ada juga katarak kongenial. Katarak ini disebabkan karena adanya infeksi virus pada pertumbuhan janin, kinetik, dan juga gangguan perkembangan. Dapat juga disebabkan oleh merokok, traumatik, serta mengonsumsi alkohol yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan katarak. Etiologi katarak. Lensa yang normal adalah struktur posterior irisnya berbentuk seperti kancing baju, jernih, transparan, serta terdapat adanya kekuatan yang refraksi yang besar. Lensa mengandung 3 komponen anatomis. Yang pertama, pada zona sentral terdapat nukleus. Yang kedua, di perifer terdapat korteks, serta yang ketiga yang mengelilingi keduanya yaitu adalah kapsul anterior dan kapsul posterior. Tambahnya usia, nukleus akan mengalami perubahan warna menjadi coklat kekuningan. Opasitas pada kapsul posterior merupakan bentuk katarak yang paling bermakna. Bentuknya seperti kristal salju pada jendela. Katarak biasanya terjadi bilateral, namun mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Umumnya katarak itu terjadi akibat traumatik atau penyakit sistemik seperti diabetes, namun kebanyakan terjadi akibat proses penuaan yang normal. Perubahan fisik dan kimia dalam lensa mengakibatkan hilangnya transparansi. Perubahan pada serabut halus multifocal atau zanula yang memanjang dari badan silar ke sekitar daerah di luar lensa. Misalnya dapat menyebabkan penglihatan mengalami distorsi. Perubahan kimia dalam protein lensa dapat menyebabkan koagulasi, sehingga mengabutkan pandangan dengan menghambat jalannya cahaya ke retina. Salah satu teori menyebutkan terputusnya protein lensa normal terjadi disertai influx air ke dalam lensa. Protein ini mematahkan serabut lensa yang tegang dan mengganggu transmisi sinar. Teori lain mengatakan bahwa suatu enzim mempunyai peran dalam melindungi lensa dari degradasi. Jumlah enzim akan menurun dengan bertambahnya usia dan tidak ada pada kebanyakan pasien.
yang menderita katarak. Manifestasi klinis katarak. Gejala subjeknya biasanya pasien mengeluh mengalami penurunan fungsi ketajaman penglihatan, silau, serta gangguan fungsional penglihatan pada derajat tertentu. Gejala objektifnya yaitu adanya pengembunan seperti mutiara keabuan pada pupil, sehingga retina tidak akan tampak dengan oftalmoskop. Ketika lensa sudah menjadi opatik, cahaya akan dipandarkan dan bukannya transmisikan, dengan tajam menjadi bayangan terfokus pada retina. Hasilnya adalah pandangan kabur atau redup, menyilaukan yang menjengkelkan dengan distorsi bayangan dan susah melihat di malam hari. Pupil yang normalnya hitam akan nampak kekuningan, abu-abu atau putih. Katarak biasanya terjadi bertahap selama bertahun-tahun, dan ketika katarak sudah sangat memburuk, lensa koreksi yang lebih kuat pun tak akan mampu memperbaiki penglihatan. Orang dengan katarak secara khas selalu mengembangkan strategi untuk menghindari silau yang menjengkel yang disebabkan oleh cahaya yang salah arah. Misalnya adalah mengatur ulang perabotan rumah sehingga sinar tidak langsung menyinari mata. Mereka ada yang menggunakan topi berkelepak lebar atau kacamata hitam dan menurunkan pelindungan cahaya saat mengendarai mobil pada siang hari. Indikasi dari katarak yaitu dapat terjadinya atau menyebabkan glaukoma serta uveitis, dan juga cara penanganannya yaitu dengan dilakukan operasi. Operasi dilakukan untuk mengangkat lensa yang mengalami kekeruhan dan diganti dengan lensa tanam. Glaukoma adalah peningkatan abnormal tekanan intraokuler yang menyebabkan atrofi saraf optik dan kebutaan bila tidak teratasi. Sedangkan uveitis adalah inflasi salah satu struktur trakus uvea. Katarak yang pertama, memeriksakan mata secara teratur pada dokter spesialis mata. Yang kedua yaitu melindungi mata dari benturan dan cahaya matahari yang terlalu lama dengan menggunakan kacamata ultraviolet. Yang ketiga, mempertahankan kadar gula darah agar tetap normal pada penderita penyakit diabetes. Yang keempat, membatasi kebiasaan menyetir pada malam hari. Yang kelima, menggunakan kacamata pembesar saat membaca. Pengobatan katarak dapat dilakukan dengan cara operasi. Operasi katarak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu small incision cataract surgery. Operasi ini melakukan insisi kecil pada tepi kornea. Selanjutnya dokter akan menyinari dengan sinar ultrasound untuk menghancurkan lensa. Kemudian akan diambil dengan menggunakan mesin penghisap. Yang kedua yaitu dengan menggunakan extracapsular surgery. Operasi ini membutuhkan insisi yang lebih besar untuk mengeluarkan inti lensa yang berkabut. Selanjutnya sisa lensa akan dikeluarkan menggunakan alat penghisap. Pada proses kedua jenis operasi tersebut, lensa buatan yang disebut juga lensa intraokular dimasukkan untuk menggantikan lensa yang asli. Operasi ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan tanpa rasa nyeri. Dokter umumnya menggunakan obat tetes mata untuk membuat mata menjadi baal dan mengidap tetap sadar selama menjalani operasi. Jika timbul beberapa gejala katarak di atas yang semakin mengganggu atau semakin memburuk, sehingga mengidap merasakan nyeri dan pada mata atau kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis mata untuk memeriksakan dan menenangkan penanganan lebih lanjut. Untuk melakukan pemeriksaan, kamu bisa langsung datang ke dokter spesialis mata. Demikianlah penjelasan saya mengenai katarak. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.